Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keistimewaan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada 3 keistimewaan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan sirah-sirah yang lainnya. Yang pertama, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sirah Nabi ya, sirah Nabi diriwayatkan dengan sanad-sanad yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi keotentikannya, keasliannya bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga ada sanad-sanadnya. Dengan melihat sanad-sanad tersebut, kita bisa mengecek ini ceritanya benar atau tidak, ini sahih atau dhaif ya. Karena ada sanadnya. Dan secara umum di antara keistimewaan Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lain, Islam sampai kepada kita dengan sanad. Dengan sanad. An fulan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa meyakini kebenaran sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak kita dapatkan pada sirah-sirah nabi-nabi yang lainnya, ya. Kalau kita berbicara misalnya tentang Nabi Isa alaihissalam, ya, maka kita dapati sirah tentang Nabi Isa alaihissalam, ya, kita dapati dari dalam kitab An-Najil, ya, Injil, ya. Ternyata Injil-Injil tersebut tidak ada sanadnya. Tidak ada sanad yang bisa membuktikan keotentikan, keabsahan Injil-Injil tersebut. Ya, mana sanadnya? Dari fulan, an fulan, tidak ada. Karena saya punya kawan, ya, dia masuk Islam gara-gara hal ini. Dahulunya dia sempat belajar di sekolah mereka, dan dia beragama mereka. Kemudian satu hari dia buka buku hadis. Dia melihat ada sanadnya, an fulan. Fulan bagaimana kredibilitasnya, apakah dia thiqah, apakah dia dhaif, apakah dia pelupa, apakah hafalannya kuat. Ini sangat detail dalam Islam. Sehingga tidak ada hadis kecuali kita bisa periksa sanadnya sahih atau tidak, karena rawi-rawinya ini ada biografinya semuanya. Kalau tidak ada biografinya maka dianggap majhul, dianggap lemah, ya. Berarti keotentikan sirah Nabi bisa dipertanggungjawabkan karena semuanya diriwayatkan dengan sanad. Sementara kalau kita lihat Injil tidak ada sanadnya, Mana antum buka sanad kemudian Lukas berkata, Matius berkata, Yohanes berkata, ya. Tidak ada sanadnya dari kita sampai ke Yohanes sampai ke Matius, ya. Apakah yang dimaksud dengan Lukas dan Matius adalah murid-murid Nabi Isa al-Hawariyin, ataukah cuma orang yang namanya sama dengan nama-nama murid-muridnya Nabi Isa? Itu pun masih diperdebatkan oleh mereka, ya. Tidak ada. Apalagi kalau kita berbicara tentang Nabi Musa alaihissalam, lebih-lebih lagi tidak ada sanadnya. Mana sanadnya cerita tentang Nabi Musa alaihissalam? Tidak ada sanadnya. Oleh karenanya keistimewaan Islam dibandingkan agama yang lain, Islam sampai kepada kita Al-Quran maupun hadis maupun sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya dengan sanad. Kalau sampai tanpa sanad, maka orang bisa berbicara seenaknya, ya. Contoh tentang kisah misalnya Sunan Kalijaga, ya. Bertapa di pinggir kali, ya. Kemudian tahu-tahu jadi sunan. Kemudian tubuhnya penuh dengan lumut, ya. Tidak makan, tidak minum, bahkan tidak sholat. Kemudian tiba-tiba jadi sunan. Kita bilang mana sanadnya? Saya tidak percaya dengan cerita tersebut. Mana sanadnya? Kalau ada yang bisa datangkan sanadnya, baru saya percaya. Kalau enggak ada, maka kita katakan katanya. Katanya. Mana sanadnya? Dari Paijo, dari Juminten, dari siapa namanya? Bagio dan yang lainnya. Enggak ada. Sehingga kita tidak bisa membuktikan keotentikan sejarah tentang kisah Sunan Kalijaga tersebut. Kenapa? Karena tidak ada sanadnya. Kalau tanpa sanad semua orang bisa berbicara. Saya bisa bilang kakek saya dulu bisa terbang, ya. Mana sanadnya? Ya, enggak ada. Katanya begitu, ya. Dan itu banyak tersebar hikayat-hikayat katanya dan katanya. Tidak bisa kita buktikan apa? Secara otentik tentang keaslian kisah tersebut. Kenapa? Karena diriwayatkan tanpa sanad. Adapun Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena adalah agama yang terakhir. Maka seluruh ajaran yang sampai kepada kita ada sanadnya, bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang pertama, keistimewaan sirah Nabi, semuanya diriwayatkan dengan sanad.